Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat hingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatil kiram azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, beliau mempunyai peran yang penting dalam menyebarkan dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama yang mulia ini. Bahkan dengan wasilah beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, masuk ke dalam agama Islam ini orang-orang yang terkemuka dari kaum Quraisy. Di antaranya kemarin kita sebutkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhahu, yang mana beliau mempunyai manaqib yang luar biasa. Beliau mempunyai biografi yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah-kisah atau perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah. Beliau dijuluki sebagai Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Bagaimana tidak? Karena beliau menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga kita sebutkan kemarin adalah orang yang mana orangnya sangat pemalu. Dan kemudian beliau termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diperhatikan di sini ikhwati fillah, hadis tentang 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukan hanya sekedar dijamin masuk surga. Namun makna hadis ini adalah 10 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini maknanya. Karena kalau kita berbicara tentang orang yang masuk surga, maka setiap kaum muslimin pasti masuk ke dalam surga. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah." Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Walaupun kita kenal dengan ada istilah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketika Allah tidak ampuni dosa mereka, maka harus dibersihkan dan disucikan ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Kemudian setelah habis dosa-dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam suatu sungai yang mengalir daripada surga. Kemudian diberikan stempel di dahi mereka, di kening mereka. Ya, Jahmiyun. Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan siksaan neraka jahanam. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Maka makna hadis itu bukan hanya serta-merta 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Enggak, setiap kaum muslimin pasti masuk surga. Akan tapi makna hadis itu adalah 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini adalah kelebihan daripada Utsman dan masih banyak lagi. Tentunya tidak akan kita berbicara panjang lebar tentang manaqib beliau.
Karena sangat panjang jika kita akan berbicara panjang lebar akan hal ini. Kemudian orang yang kedua yang masuk ke dalam agama yang mulia ini melalui wasilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu adalah sahabat yang mulia yang bernama Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini ikhwati fillah merupakan anak daripada bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kakak daripada ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah. Jadi kakak ayah Nabi atau Abdullah mempunyai kakak perempuan yang bernama Safiyah. Safiyah ini ikhwati fillah terkenal tegas di dalam mendidik anaknya yaitu Zubair bin Awwam. Ketika bibi Nabi memeluk agama Islam, maka Zubair bin Awwam diajarkan dari kecil adalah untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat bermasalah karena Safiyah ini sangat keras dan sangat tegas dalam mendidik Zubair bin Al-Awwam. Kemudian bermasalah dengan keluarga beliau, salah satu daripada anggota keluarga beliau dinasihati untuk tidak sekeras itu di dalam mendidik anaknya. Kemudian orangnya, Safiyah ini orangnya atau sifatnya tegas. Tidak mau diberitahukan oleh keluarganya. Sampai dibawalah kepada kepala suku Quraisy saat itu. Kemudian apa jawaban Safiyah radhiyallahu taala anhu wa ardaha? Beliau mengatakan lebih baik anak saya terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya daripada dia akan terkenal dengan penakut, dengan sifat penakutnya. Maka dari semenjak itu kepala suku ini terdiam dan begitu juga keluarga beliau terdiam dan tidak mau menasihati Safiyah. Sehingga jadilah anak beliau yang bernama Zubair bin Awwam adalah orang yang sangat-sangat pemberani. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua nabi mempunyai hawari. Apa itu hawari? Hawari itu adalah pengawal setia. Kalau bahasa kerennya sekarang bodyguard, ya. Semua nabi itu punya bodyguard dan bodyguardku adalah Zubair bin Awwam. Sehingga dikenal dengan oleh ahli sejarah bahwasanya Zubair bin Awwam adalah orang yang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika keislaman beliau Zubair bin Awwam ini, beliau diketahui sudah masuk ke dalam agama yang hanif ini, agama yang mulia ini, maka salah satu daripada anggota keluarga beliau yang pernah tadi berdebat dengan Safiyah mengikat beliau Zubair bin Awwam. Mengikat beliau Zubair bin Awwam, kemudian dibakarkan suatu sehingga full ruangan tersebut dengan asap. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang. Maka Zubair bin Awwam mengatakan, hatta engkau membakar saya tidak akan pernah keluar daripada agamanya Muhammad. Maka karena tahu, di antara sifat Zubair bin Awwam ini tidak takut mati. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini langsung berhenti menyiksa Zubair bin Awwam dan melepas Zubair bin Awwam. Padahal kalau kita berbicara kapan Zubair bin Awwam masuk ke dalam agama Islam ini, beliau masuk ke dalam agama Islam sebelum usia beliau balik. Masih sangat kecil, namun keberaniannya sungguh luar biasa. Dan kalau kita baca sejarah tentang bagaimana sejarah kehidupan beliau adalah ahli perang. Beliau adalah ahli perang sebagaimana telah kita membahas tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di pertemuan yang sebelumnya. Bahkan dikisahkan bahwasanya
Para ahlul ilm mengatakan yang mereok pahalanya siapa? Pahalanya orang Syam, orang Palestina, Syria, dan yang ada di sekitar itu adalah Zubair bin Awwam. Kenapa? Karena dahulu ketika terjadi perang dengan Syam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu, beliau mengirim dua pasukan, yang dua pasukan ini sama-sama berjumlah 4.000 orang. 4.000 pasukan. Zubair bin Awwam diutus kemana? Diutus untuk menyisir dan menginvasi negeri Mesir dan yang sekitarnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupu beliau, dikirim oleh Umar bin Khattab untuk menyerang wilayah Syam. Maka ketika terjadi peperangan ini, Zubair bin Awwam dan pasukannya di Mesir, beliau sudah menaklukkan Mesir dan wilayah sekitarnya. Kemudian orang yang dikirim ke negeri Syam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya, ternyata kewalahan. Bagaimana tidak? Karena 4.000 orang melawan berapa orang? Melawan 240.000. Antum bayangkan, 4.000 kaum muslimin melawan pasukan Romawi saat itu 240.000. Ini adalah jumlah yang hanya sekitar berapa persen saja daripada jumlah orang Romawi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirimkan surat kepada khalifah, yakni Umar bin Khattab. Beliau mengirimkan, wahai Umar bin Khattab, kami kewalahan menghadapi pasukan Romawi. Maka kami memohon agar engkau mengirim bala bantuan. Ya minimal kalau enggak banyak, seperti yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin? Bahwasanya kaum muslimin itu kalau berkumpul 12.000 saja orang atau pasukan jihad, maka mereka pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berkumpul 12.000 saja bisa mengalahkan berapapun jumlah musuh. Inilah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah kebingungan karena apa? Jumlah pasukan yang ada di Madinah saat itu sangat-sangat sedikit. Sudah dikirim semua. Yang bersisa di Madinah hanya orang tua, kemudian anak-anak kecil yang tidak mampu berjihad. Maka Umar mengirim surat kemana? Mengirim surat ke Zubair bin Awwam dan pasukannya untuk membantu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, aku telah mengirimkan kepada engkau 4.000 pasukan atau bala bantuan. Dan aku kirimkan, karena tidak sampai jumlahnya 12.000, 4.000 tambah 4.000, tentunya 8.000. Dan aku mengirimkan 4 orang, kata Umar bin Khattab, yang mana 4 orang ini kekuatan mereka sama dengan 1.000 orang. Jadi 4 kali 1.000 sama dengan 4.000. Maka 4.000 tambah 4.000 tambah 4.000 12.000. Maka insya Allah kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab. Walaupun 4.000-nya adalah 4.000 bayangan. Maka Zubair bin Awwam, di antara sifat beliau ketika berperang, beliau tidak pernah berada di barisan kaum muslimin. Jadi kalau ini barisan musuh, ini adalah barisan kaum muslimin, beliau berada di depan musuh. Beliau berada jarak semeter 2 meter daripada musuh, keliling, kemudian memainkan pedangnya, kemudian memperlihatkan kelihayan beliau di dalam ilmu bela dirinya, selalu keliling. Sampai di perang Khandaq suatu ketika diceritakan, siapa ini orang gila, kata orang musyrikin. Siapa ini orang gila kok mondar-mandir? Beraninya dia sendirian berada di depan pasukan musuhnya. Padahal temannya kaum muslimin yang lainnya jauh di sana. Tapi orang ini berada sendirian. Maka di antara orang Quraisy, suku beliau Zubair bin Awwam yang mengatakan, itu adalah Zubair bin Awwam. Jangan berhadapan dengan dia.
Karena kalau engkau berhadapan dengan orang tersebut, tidak ada istilah engkau bisa selamat daripada pedangnya. Terkenal beliau ini seperti singa ya, ketika di medan peperangan. Dan ciri beliau yang sangat terkenal di dalam medan peperangan adalah beliau tidak pernah puas. Beliau tidak pernah puas, melainkan harus menembus dari barisan awal pasukan musuh sampai terakhir, baru balik lagi. Sendirian, antum bayangkan. Kenapa? Kenapa beliau seberani itu? Karena pertama dididik oleh Sufiyah, ibunda beliau, yang mana dididik dengan istilah tidak kenal takut. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah memanggil Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Beliau mengatakan, kalian berdua akan mati syahid. Maka semenjak hadis tersebut didengar oleh keduanya daripada lisan Rasulullah SAW, keduanya semangat jihadnya tinggi. Maka menembus pasukan musuh yang banyak itu bukan niatnya untuk menang, tetapi niatnya memang untuk mencari syahadah, mencari kematian. Tetapi tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan sebagai orang yang syahid di jalannya, sampai setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib baru beliau menjadi orang yang syahid. Dan syahid dizalimi oleh orang-orang Khawarij. Maka ketika terjadi invasi kepada pasukan Romawi, beliau menembus sendirian. Antum bayangkan, beliau menunggang kuda dan menerobos masuk ke tengah pasukan musuh dari awal pasukan sampai akhirnya. 240 pasukan tersebut, 240.000 pasukan tersebut ditembus sendirian. Setelah sampai belakang, balik lagi beliau. Balik. Sehingga ada temannya 5 orang yang mengatakan, wahai Zubair bin Awam, ayo kita tembus bersama-sama pasukan musuh. Zubair bin Awam mengatakan, kalian tidak akan mampu seperti saya. Ayo kita coba. Kemudian Zubair bin Awam menembus sendirian, kemudian balik. Ketika bertemu dengan 5 orang ini, beliau mengatakan, kemana kalian? Oh, tidak ada, katanya. Maka 5 orang ini mengatakan, kami tidak mampu ternyata, katanya. Lagi sekali kita coba. Ditembus oleh Zubair bin Awam yang kedua kalinya, dan beliau menembus 240.000 sendirian. Balik lagi, kalian mana? Kok enggak menembus? Ternyata kita tidak bisa. Ini adalah manaqib beliau. Kemudian terjadi juga mubarazah yang sangat dahsyat oleh 2 orang sahabat yang sangat mulia, yang pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yaitu Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau mengalahkan Marhab, jenderalnya orang Yahudi Khaybar. Salah satunya yang melakukan duel saat itu adalah Zubair bin Awam. Jadi berdua maju sama Ali bin Abi Thalib. Sama-sama 1 lawan 1. Dan Zubair bin Awam, kita ceritakan kemarin bagaimana ketika ditantang sahabat tidak ada yang berani. Kenapa? Karena diriwayatkan orang yang menantang ini, Marhab dan temannya ini, dikatakan oleh ahli sejarah, mereka tingginya saja seperti pohon kurma. Ya tentu tidak setinggi pohon kurma yang sangat-sangat tinggi yang sampai belasan meter ya, enggak. Tapi ya 2,5 meter, 3 meter itu tingginya. Melawan manusia biasa. Maka tidak ada yang berani kecuali Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian keduanya berhasil menumbangkan panglimanya orang Yahudi dan menaklukkan kota Khaybar, kota yang terkenal dengan bentengnya yang sangat kokoh. Maka ya khatibillah azani Allah wa iyyakum, ini dia manaqib daripada Zubair bin Awam, sepupu 1 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Beliau adalah sahabat termasuk juga yang dikabarkan 10 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan beliau sahabat yang terkenal dengan hartanya. Sebagaimana Zubair bin Awam terkenal dengan hartanya. Beliau mempunyai uang
yang sangat banyak. Bahkan ketika beliau meninggal, beliau mewariskan hartanya dikatakan sampai triliunan dan mempunyai budak sekitar 1.000 budak lebih. 1.000 budak lebih. Anaknya sekitar 30-an. Ini Zubair bin Awwam. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf juga demikian. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, ikhwati fillah, beliau mempunyai istri saat itu 4. Dan istrinya masing-masing mendapatkan sekitar, kalau dirupiahkan sekarang, sekitar 54 miliar. Satu orang istri. Ya, satu orang istri 54 miliar. 54 kali 4. Sudah berapa? Sudah 200-an. Kemudian dikalikan 8. Kenapa? Karena di dalam ilmu mawaris, seorang istri atau seorang yang meninggal dan meninggalkan istri dan mempunyai anak, maka untuk istrinya adalah 1/8. Maka ini kekayaan Abdurrahman bin Auf. Dan beliau dikatakan mempunyai budak yang sangat banyak. Ribuan budak beliau. Sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau itu membebaskan budak setiap harinya sebanyak 30-an budak. 30-an budak ini Anda dapatkan dari seorang ustadz bahwasanya harga satu budak itu sekitar 35-an juta, ya. Di negeri yang masih mempunyai atau masih ada sistem perbudakan sampai sekarang itu Mauritania, Singkit, negeri Singkit di Afrika, atau kita kenal dengan Mauritania. Sampai sekarang masih ada sistem perbudakan. Dan satu orang budak itu harganya sekitar 35 juta. Antum kalikan saja 35 juta kali 30. Berarti satu hari saja dia bebaskan budak hampir 1 miliar. Antum bayangkan. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika aku meninggal, maka akan ada orang yang akan menaungi, maksudnya mengkafil, ya. Menaungi di sini mengkafil, memberikan kebutuhan istriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya berharap orang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Sehingga beliau menjual kebun kurma beliau di Madinah. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 640 miliar. Antum bayangkan kekayaan beliau Abdurrahman bin Auf. Itu semua diberikan kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah manaqib Abdurrahman bin Auf, dan beliau termasuk orang yang menjadi kandidat, bahkan bukan kandidat lagi. Beliau sejatinya adalah orang yang menjadi khalifah yang ketiga. Kenapa demikian? Karena ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh seorang, kemudian beliau meninggal dunia, beliau memanggil Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku jadikan engkau sebagai ketua. Panggil siapa yang dipanggil? Kita kenal dengan istilah ahlus syura atau ahlul halli wal aqli, adalah Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awwam, dan Talha bin Ubaidillah. 6 orang ini, ikhwati fillah, adalah 6 kandidat daripada khalifah pengganti Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, engkau adalah ketuanya. Maksudnya apa? Sebenarnya Abdurrahman bin Auf, kata para ulama, yang menjadi khalifah yang ketiga. Tetapi ketika beliau memanggil 5 saudara seimannya, beliau mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mencari siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggal beliau. Dan aku ditunjuk sebagai ketua di antara kalian, namun aku berlepas diri daripada menjadi khalifah. Maksudnya apa? Beliau nggak mau jadi khalifah, nggak mau menjadi pemimpin. Kemudian ditunjuknya 5 orang ini, 5 orang sahabatnya untuk bermusyawarah,
sehingga dipilihlah Utsman bin Affan. Kemudian ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau memanggil sekretarisnya, seorang tabi'in yang masyhur. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, tulislah surat bahwasanya yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Abdurrahman bin Auf. Maka sekretaris Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau pergi kepada Abdurrahman bin Auf mengabarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, bergembiralah karena kata Utsman bin Affan dan sudah ditulis dan disahkan oleh Utsman bin Affan bahwasanya sepeninggal beliau yang menjadi khalifah adalah engkau wahai sahabat Nabi, wahai sahabat yang mulia. Maka mendengar beliau ditunjuk menjadi khalifah oleh Utsman bin Affan, beliau kemudian langsung menghadap kiblat, berdoa di antara masjid Nabi dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sekarang dengan Raudhah. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau menghendaki aku menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan, maka wafatkan aku sebelum kejadian itu. Saking beliau takutnya menjadi seorang pemimpin. Maka 7 tahun sebelum Utsman bin Affan meninggal dunia, yang harusnya adalah Abdurrahman bin Auf sebagai penggantinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Abdurrahman bin Auf dan beliau wafat di tahun tepatnya 7 tahun sebelum Utsman bin Affan meninggal dunia. Kalau kita ambil ibrah daripada cerita ini, ikhwati fillah, bagaimana para sahabat itu sejatinya mereka takut untuk menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin dalam Islam mungkin dari segi pangkat kita akan disanjung oleh orang, tetapi setiap hari 1 orang lapar, antum bayangkan 1 orang kelaparan daripada orang yang kita pimpin, maka itu akan menjadi perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab, ikhwati fillah, melihat 1 ekor keledai yang terpeleset di jalan Madinah. Beliau menangis. Kenapa? Beliau mengatakan, ya Allah, jangan engkau hisab aku gara-gara aku tidak memperbaiki jalan yang berlubang ini. Antum bayangkan, apalagi kalau manusia. Maka sahabat Nabi SAW tidak ada di antara mereka orang yang berani menjadi khalifah. Berbeda dengan zaman sekarang. Semua orang berbondong-bondong melakukan kampanye dan lain sebagainya untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal ya tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar. Kita tidak mencela orang yang ingin menjadi pemimpin. Kita tidak mencela, sekali lagi, karena apa? Karena seorang ketika dia mampu menjadi pemimpin, kenapa tidak? Namun yang kita permasalahkan ketika dia tidak adil dan lain sebagainya, itu akan menjadi bencana bagi diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para pemimpin kita dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa adil terhadap rakyat-rakyat yang dipimpin. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri ini adalah sepupu satunya Abdurrahman bin Auf. Dan beliau orang yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian ketika beliau diketahui memeluk agama Islam oleh ibu beliau radhiyallahu anhu, maka ibunya mengatakan kepada beliau, "Balaghani annaka qad sabat." Telah sampai kepadaku berita engkau wahai Sa'ad, bahwasanya engkau termasuk orang yang telah berpindah agama. Engkau telah keluar daripada agama nenek moyangmu dan engkau mengikuti agamanya Muhammad. Fa wallahi, demi Allah, kata ibu beliau, la yuzilluni saqfun minal harri wal bard.
wa inna at-ta'ama wasyaraba alayya haramun hatta takfura bi Muhammad. Demi Allah wahai Sa'ad, katanya, sesungguhnya atap rumah kita ini, kata ibunya, tidak akan bisa melindungiku daripada panas dan dingin. Maksudnya ibunya enggak akan mau masuk rumah lagi, akan senantiasa berada di tempat yang terbuka, kehujanan, kepanasan, ya terserah sudah, kata ibu beliau. Dan ketahuilah wahai Sa'ad, bahwasanya makanan dan minuman haram bagiku sampai engkau kafir atau keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diancam oleh ibunya. Sehingga ketika Sa'ad mendapatkan hal yang demikian atau perlakuan demikian daripada ibunya, beliau tentunya seorang anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka beliau bimbang sekali apakah akan mematuhi kedua orang tuanya atau tidak. Maka beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menceritakan keadaannya sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah untuk beliau yang berkenaan dengan beliau radhiyallahu taala anhu, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah mengatakan, iya, kami memang memerintahkan kepada manusia bahwasanya wajib bagi mereka untuk taat kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Akan tetapi masalahnya, kalau kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesuatu yang engkau bahkan tidak punya ilmu akan hal tersebut, fala tuti'huma, enggak usah taat. Kalau enggak mau masuk rumah, enggak usah masuk rumah. Enggak mau makan, enggak mau minum, ya biarkan saja. Dia yang menderita. Yang penting jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau teguh dengan keimanannya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang diberikan oleh Nabi kepada beliau adalah bahwasanya Sa'ad senantiasa ketika melesatkan anak panah daripada busurnya, maka senantiasa akan mengenai tepat sasaran. Nabi mengatakan, Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tetap bimbing anak panah Sa'ad untuk mengenai sasarannya. Maka wajar ketika kita mendapati beberapa orang mengatakan, menjuluki beliau snipernya umat Muhammad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan ketika perang Badar dan perang Uhud, sahabat-sahabat itu tepat memanah biji mata orang-orang Quraisy. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana hebatnya mereka di dalam memanah, karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai karomah. Nah, ini karomah benaran ya. Ini karomah benaran. Bukan karomah yang kita ketika melihat suatu guru kemudian katanya Nabi langsung keluar dari kuburnya, gemetar kuburnya, kemudian terbelah kuburnya, cium lututnya, ya bukan itu ya. Ya, ini karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Nabi mengatakan, ihzaru da'wata Sa'ad. Hati-hati kalian dengan dakwah atau doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena karomah Sa'ad bin Abi Waqqas beliau tidak pernah berdoa melainkan Allah pasti mengabulkannya. Jadi Nabi mengatakan kepada sahabatnya, hati-hati kalian, jangan sampai terkena atau didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sesuatu yang buruk. Karena kalau didoakan pasti kalian akan kena. Ini adalah karomah beliau, bahwasanya beliau semua doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya sahabat yang masuk Islam melalui wasilah Abu Bakar adalah Talha bin Ubaidillah. Yang mana mereka
setelah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, mereka kemudian sepakat untuk memeluk agama Islam dan semuanya dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya yang masuk Islam setelah mereka adalah summa talaha ula aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Setelah mereka yang masuk Islam, memasuki agama yang mulia ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Orang yang paling amanah pada umat ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang beliau, likulli ummatin aminun. Setiap umat itu pasti ada orang yang paling dapat dipercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Dan aminnya atau orang yang paling dapat dipercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Beliau merupakan salah satu kandidat yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pertama. Jadi singkat cerita, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat ada di antara mereka yang murtad. Di antara mereka adalah pengikut Musailimah Al-Kadzdzab, 40.000 orang. Jumlahnya 40.000 orang. Di antara mereka murtad. Waliyahzubillah. Karena saat itu belum kuat keimanan mereka sehingga mereka mengikuti Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian para sahabat ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka semuanya kocar-kacir, mencari siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah mereka. Kemudian datanglah Abu Bakar menenangkan mereka. Sesungguhnya saya ridha kepada dua pemuda ini yang akan menggantikan atau yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka keduanya adalah Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Kata Abu Bakar, disuruh pilih Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Silakan dipilih. Maka Umar bin Khattab yang mendengar ditunjuk menjadi seorang pemimpin langsung marah kepada Abu Bakar. Beliau langsung berdiri dan memegang tangan Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi lihat bagaimana Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah, pemimpin. Maka Umar langsung marah dan mengambil tangan Abu Bakar, kemudian membaiat menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin. Karena semua orang tahu tentang manaqib dan keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar. Sehingga semua sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Namun, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, orang yang paling dipercaya pada umat ini, sejatinya beliau hampir menjadi khalifah atau pemimpin yang pertama setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau di dalam sejarah pernah ketika terjadi perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, helm besi beliau itu hancur, itu hancur. Kemudian serpihannya menembus pipi beliau, dan kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah melihat sahabat Nabi yang lainnya ingin mencabutnya dengan tangan. Jadi mau dicabut dengan tangan. Ketika dicabut dengan tangan, namanya serpihan besi, maka pasti sakit tangannya dan itu akan menyakitkan Nabi juga. Maka Abu Ubaidah menggigit serpihan atau lempengan besi tersebut dengan giginya, kemudian mencabutnya. Setiap kali tercabut lempengan besi atau serpihan besi daripada pipi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap itu copot gigi beliau. Saking dalamnya, antum bayangkan. Maka dalam Islam tidak ada ilmu kebal. Tidak ada ilmu kebal. Karena kalau ada ilmu kebal, ya khawatibillah, orang yang pertama kebal itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah adalah Rasul. Tapi nyatanya apa? Di perang Uhud beliau pingsan dan beliau tertancap serpihan besi di pipi beliau.
Sehingga sahabat tidak tega melihat keadaan beliau dan kemudian dicabut dengan gigi oleh Abu Ubaidah dan copot giginya setiap kali dicabut. Sehingga Abu Bakar mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun orang ompong di dunia yang masih gagah seperti Abu Ubaidah. Maksudnya apa? Semua orang kalau sudah ompong, terutama gigi depan sini, ikhwati fillah, nggak usah dia membuat suatu cerita yang lucu. Kita lihat saja sudah ketawa kita. Kita lihat berbicara, kita ketawa. Saking tidak elok dipandang ibaratnya. Maka kecuali Abu Ubaidah, Allah berikan kepada beliau kegagahan. Walaupun beliau ompong, beliau tetap menjadi orang yang sangat gagah karena beliau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya yang bernama Ummu Salamah, yang dikenal dengan Ummu Salamah, dan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam, rumah beliaulah yang menjadi tempat awal di dalam sejarah bagaimana ilmu itu disebarkan. Jadi antum yang punya rumah, jangan, walaupun kecil, jangan minder. Jangan minder untuk menjadikan rumah tersebut sebagai tempat antum mengajar ngaji misalkan, memberikan manfaat kepada orang lain, enggak. Karena kita tidak tahu yang akan dikenang oleh seorang adalah keikhlasan kita, bukan megahnya rumah kita, bukan bagusnya rumah kita. Lihatlah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah beliau pertama kali diajarkan tentang Islam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Dan kemudian yang memeluk agama Islam setelah beliau adalah Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah ibn Maz'un. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ini termasuk keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid termasuk orang yang, atau termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab. Begitu juga dengan istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah ini? Fatimah ini adalah adik kecilnya, adiknya Umar bin Khattab. Nanti kita akan bahas bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara 3 orang. Gara-gara Fatimah, adik beliau, kemudian Sa'id, istri adik beliau, kemudian Khabbab bin Aras. Ini seorang budak yang disiksa oleh orang Quraisy, dipanaskan lempengan besi yang besar, sehingga ketika telah memerah atau membara besi tersebut, diletakkan beliau di atasnya dan terbakar, gosong belakangnya ya, punggungnya gosong. Tapi beliau tetap teguh di atas keimanannya. Ini sejarah Umar bin Khattab bisa memeluk agama Islam. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian di antara yang memeluk agama Islam setelah mereka adalah Khabbab bin Arad, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib tentunya kakaknya Ali bin Abi Thalib, dan istri beliau yang bernama Asma binti Umais. Kemudian Khalid bin Sa'id Al-As bin Al-As dan istrinya Aminah bintu Khalaf. Kemudian saudaranya Ammar bin Sa'id bin As dan Hatib bin Al-Harith, dan begitu juga istrinya yang bernama Fatimah bintu Mujallal. Dan kemudian ada sahabat yang sangat terkenal, yang bahkan Al-Quran menceritakannya. Beliau bernama Yasir, Alu Yasir ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Bagaimana bapaknya meninggal, disiksa oleh orang Quraisy, dan ibunya disiksa oleh orang Quraisy, dimasukkan oleh, kalau nggak salah Abu Jahal, dimasukkan di kemaluan ibunya oleh orang Quraisy, pelepah kurma sampai tembus ya, sampai tembus ke tubuhnya.
Ini siksaan demi siksaan diberikan kepada mereka. Dan kemudian begitu juga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau bukan termasuk orang Quraisy, tetapi beliau termasuk orang yang dikatakan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ya. Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan beliau khudul Quran min arba'ah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ambillah atau pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita azan dulu. Insyaallah setelahnya kita lanjutkan sedikit. Jadi di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia, sahabat yang dikatakan orang yang paling mirip amalannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bagaimana keutamaannya Abdullah bin Mas'ud, khudul Quran min arba'. Antum pelajari Al-Quran. Antum bayangkan Abu Bakar, Utsman, kemudian dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya, Nabi mengatakan mewasiatkan kepada mereka untuk mempelajari Al-Quran daripada 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat adalah Salim, budaknya Abu Hudzaifah. Jadi yang keempat ini yang unik sekali, ikhwati fillah. Bagaimana kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an, dengan ilmu. Al-Quran itu adalah pangkal daripada ilmu. Dengan Al-Quran, dengan ilmu, dan begitu juga Allah merendahkan orang lain dengan Al-Quran dan ilmu. Artinya apa? Bukan dengan harta seseorang itu bisa dipandang di masyarakat, akan tapi dengan ilmu mereka. Lihat bagaimana Salim. Salim ini orang keempat yang Nabi perintahkan orang-orang yang mulia untuk belajar Al-Quran darinya. Ternyata beliau adalah budaknya Abu Hudzaifah. Dan kemudian ada cerita juga budaknya Abdullah bin Umar yang bernama Nafi'. Itu adalah riwayat paling kuat dalam ilmu hadis, itu adalah riwayatnya Imam Nafi'. Beliau dulunya adalah seorang budak, tetapi menjadi ahli hadis yang sangat besar. Maka pelajarannya adalah dengan ilmu seseorang bisa dihormati. Kita kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud diperintahkan sahabat untuk mempelajari Al-Quran, langsung talaki dengan beliau. Yang bisa yang anak tekankan pada kesempatan ini adalah bukan berarti Abu Bakar itu tidak bisa ngaji ya. Bukan berarti Utsman yang mengatakan lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Andai hati kita suci, hati kalian suci, enggak akan pernah kalian berhenti di dalam membaca Al-Quran. Ini perkataan Utsman. Beliau meninggal di saat puasa, dan di saat beliau sedang membaca Al-Quran, beliau disembelih oleh Khawarij di depan istri beliau. Maka bukan berarti Utsman bin Affan tidak bisa ngaji. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib nggak bisa ngaji. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan mereka mempelajari Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Bukan berarti begitu. Namun, setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan para asatidzah. Ini yang Anda tekankan. Begitu juga dengan para asatidzah. Tidak semua ustadz itu menguasai segala bidang ilmu. Tidak semua harus paham. Misalkan kuat akidah, kuat fikih, kuat sirah, kuat Quran, kuat ilmu faraid dan lain sebagainya. Baru antum katakan ustaz misalkan. Sehingga ada sebagian jamaah yang ketika meminta kepada salah seorang ustaz bisa nggak isi kajian tentang ilmu faraid. Ustaz itu dengan tawadhu'nya mengatakan saya bukan ahlinya.
Walaupun dia bisa, tapi dia mengatakan saya bukan ahlinya. Jangan gara-gara perkataan itu antum menuduh ustaz, oh ustaz ini enggak berilmu. Enggak bisa dia faraid. Ada ustaz yang hebat ngaji, tapi fikihnya kurang. Enggak berilmu orang ini. Jangan diambil ilmunya. Semua orang mempunyai bidang masing-masing. Jadi harus kita saling menghargai. Karena seseorang sekali lagi tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai semua bidang. Adapun kalau ada ustaz seperti itu, maka walillahil hamd, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan orang-orang yang semisal mereka. Maka sekali lagi harus kita saling menghormati satu sama lain. Nah, ini mungkin yang dapat Anda sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Jika ada jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum sekalian, dan bisa sama-sama kita mengambil ibrah ataupun pelajaran daripada kisah-kisah para pendahulu kita. Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang mulia dan kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha mengikuti mereka agar kita menjadi mulia seperti mereka. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.